Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan pertemuan kita malam ini untuk mengkaji kitab atau mengkaji kajian tasawuf. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita yang sempat tertunda. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat di layar, ada perubahan di layar antum. Coba berikan komentarnya. Ada ya, bisa lihat. Nah, inilah insyaallah lampiran dari kitab yang akan kita kaji malam ini. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita, di antara adab kita kepada guru-guru kita, kemudian kepada masyayikh dan alim ulama, yaitu kita senantiasa mendoakan mereka. Jadi teman-teman sekalian, mari kita luangkan waktu sejenak untuk membacakan Al-Fatihah kepada imam kita, Imam Ghazali. Mudah-mudahan keberkahan baik ilmu beliau dan juga keberkahan beliau sebagai seorang alim ulama wali Allah Subhanahu wa taala bisa kecipratan kepada kita semuanya, khususnya murid-murid, para santri dan semua teman-teman yang ikut belajar mengkaji kitab beliau. Ila ruhi sayyidina wa imamina Imam Ghazali, lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan kembali kajian kita. Nah, untuk malam ini insyaallah kita sudah sampai kepada halaman 65. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia halaman 65. Nah, sudah sampai kepada, kemarin kita sudah membahas tentang klasifikasi dan kategori ilmu dalam agama Islam, bahwa di dalam agama Islam ini beragam banyak ilmu ya. Ada ilmu tauhid, kemudian ilmu sir ya, ilmu rahasia yang terkait dengan rahasia hati, kemudian ilmu fiqih, ilmu tafsir, ilmu hadis. Nah, hari ini insyaallah Imam Ghazali akan menuntun kita ilmu apa saja yang wajib dipelajari oleh seorang murid, seorang yang ingin atau menginginkan atau berhijrah dan ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja kewajiban terkait dengan kewajiban dia dalam menimba menuntut ilmu, ilmu apa saja yang wajib untuk dia ketahui, wajib dia pelajari, sehingga benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi dia, yaitu dalam menuntun dia menjadi seorang murid, seorang ahli suluk dalam bertasawuf. Nah, Imam Ghazali insyaallah akan menuntun kita malam ini kepada ilmu yang wajib untuk kita ketahui bersama sebagai seorang murid yang menginginkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja ilmu tersebut? Nah, ini dia teman-teman sekalian. Kita bisa lihat ya. Qala al-Ghazali rahmatullah alaihi fa in qulta. Beliau sudah masuk kepada ilmu yang hendak kita pelajari, karena di sebelah kiri sini teman-teman bisa lihat ya, di sebelah kiri kan
Ada. Jadi sub pembahasannya ma yata'ayyanu ma'rifatahu min hadhil ulum, ya, atau terjemahannya adalah ilmu apa saja yang wajib untuk kita pelajari bersama, ya, pada hak seorang atau hak seorang penuntut ilmu, seorang murid. Nah, kata beliau, fa in qulta فهل يفترض علي أن أتعلم من علم التوحيد ما أنقض به جميع ملل الكفر وألزمهم حجة الإسلام وأنقض به جميع البدع وألزمهم حجة السنة. Nah, di antara teman-teman sekalian, di antara kelebihan kitab Imam Ghazali ini, dan memang apa ya, ini di antara kekhususan yang dimiliki oleh seorang Imam Ghazali. Makanya beliau diberikan gelar Hujjatul Islam, karena perkataan beliau itu argumentatif, ya. Setiap pendapat yang beliau utarakan itu benar-benar menjadi hujjah, ya, bagi siapapun yang menginginkan dalil. Maka setiap perkataan yang dikeluarkan oleh Imam Ghazali itu benar-benar hujjah, ya, dalil. Bahkan saking ajaibnya Imam Ghazali ini rahmatullah alaihi, beliau, ya, ketika sedang berdiskusi, berdialog dengan lawan bicaranya, ya, beliau mampu mendatangkan dalil-dalil mukhalif, ya, dalil-dalil lawan diskusinya yang tidak diketahui oleh lawan diskusinya itu. Ya, ini saking ajaibnya beliau. Beliau mampu membantu untuk mendatangkan dalil lawan diskusinya. Setelah beliau mendatangkan dalilnya, ini loh dalil kalian yang seperti ini yang tidak kalian ketahui, ya. Setelah beliau kasih dalilnya, beliau langsung meruntuhkan kembali dalil-dalil lawan diskusinya itu. Ini makanya beliau diberikan gelar Hujjatul Islam, karena perkataan beliau, argumentasi beliau itu benar-benar kokoh dan bisa menjadi dalil bagi siapapun, baik yang sepemikiran dengan beliau maupun yang menyelisihi pendapat beliau. Maka beliau dikatakan Hujjatul Islam. Dan untuk mendapatkan gelar Hujjatul Islam ini bukan seperti kita, ya, yang kaum rebahan, cuman tidur-tidur, ya, apalagi modal internet, sekedar belajar di internet, maka ya tidak mungkin, mustahil, ya, untuk menjadi atau mendapatkan kedudukan seperti kedudukannya Imam Ghazali. Nah, kata beliau, apakah beliau sudah lebih spesifik lagi, lebih rinci membicarakan kategori ilmu yang harus kita pelajari. Nah, beliau mulai dengan tahapan ilmu tauhid dulu. Ya, sebagaimana teman-teman sekalian, ya, wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu tauhid. Ya, karena ini kewajiban bagi kita semua mengenal Allah. Bahkan sebelumnya beliau sempat menyinggung, siapa saja yang tidak mempelajari ilmu tauhid, maka ibadah yang dia lakukan itu menjadi sia-sia. Dan pendapat beliau ini bukan pendapat yang abas, yang kosong dengan dalil. Justru pendapat beliau sangat argumentatif sekali. Ya, beliau mengutarakan kenapa, ya, menjadi sia-sia, karena, ya, seseorang itu hendaknya dia mengetahui siapa yang dia sembah, maka menyembah kepada Tuhan yang tidak kita ketahui, yang dimana tentu pengetahuan kita terhadap Allah, terhadap Tuhan kita, melalui proses belajar ilmu namanya ilmu tauhid atau ilmu kalam. Maka orang yang tidak mempelajari tauhid, ya, bagaimana mungkin dia bisa menyembah Allah dengan pengetahuan yang utuh bahwa yang dia sembah ini benar-benar Allah dan bukan Tuhan yang lain. Sehingga Imam Ghazali sempat menyinggung bagi mereka yang tidak mempelajari ilmu tauhid ini, maka ibadahnya akan sia-sia sepanjang hidupnya. Minimal, ya, hal-hal yang berkaitan dengan ma'lumun minad dini bidarurah, yang wajib dia ketahui. Nah, sekarang insya-Allah Imam Ghazali akan bicara lebih rinci lagi. Bagian kategori ilmu tauhid yang wajib kita ketahui itu apa saja? Apakah semua hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang detail dalam kajian ilmu kalam itu wajib diketahui oleh semua orang, atau hanya orang-orang tertentu saja yang wajib mengetahuinya? Nah, ini yang harus kita ketahui. Nah, karena, ya, ada syubhat, ada semacam syubhat yang ingin
membuat kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah jauh dari mempelajari ilmu tauhid, ya, yang dimana dihembuskan dari orang-orang yang benci kepada aswaja. Mereka mengatakan bahwa sebagian besar kajian ilmu tauhid aswaja itu membingungkan. Ya, kita jawab bahwa dalam kajian ilmu tauhid, ilmu akidah, ada yang sifatnya umum, yang artinya apa? Yang semua orang tahu, yang punya akal mampu menangkap itu, ya. Siapapun dia, mau profesinya sebagai pekerja, mau profesinya sebagai dokter, sebagai insinyur, ya, selama dia punya akal sehat, akal yang lurus, maka dia mampu memahami. Ini namanya aklun taklifi. Ya, makanya teman-teman sekalian, akal taklif itu sama semua. Allah berikan dengan kadar yang sama. Berbeda dengan kecerdasan. Tentu kecerdasan ini beda-beda lagi dan rananya beda. Ya, kecerdasan itu ibarat fadlullah, ya. Hikmah yang Allah berikan kepada setiap orang yang Allah, ya, inginkan kebaikan. Ya, jadi cerdas itu bisa murni dari Allah, juga bisa karena usaha kita mencari kecerdasan itu. Tapi untuk akal taklifi, kemampuan memahami, ya, khitab doktrin dari Allah, itu sama semuanya, ya. Baik yang awam, ustadznya, alimnya, sama semuanya. Punya kemampuan untuk menangkap hal-hal yang sifatnya doktrin, yang maklumun minad dini bid-darurah, yang semua orang itu wajib tahu. Nah, beliau sudah menyebutkan di sini, Imam Ghazali menyebutkan, apakah seorang seperti kita ini, para murid, yang dimana kita setelah terlalu lama, ya, bergelimang dosa, terlalu jauh kita melangkah di dunia ini sehingga kita lupa akan kewajiban kita dan kita memutuskan untuk bertobat kepada Allah, maka apa saja yang harus kita pelajari untuk membantu kita agar bisa wusul ilallah, bisa sampai kepada dekat dengan Allah. Nah, beliau sudah menyebutkan secara rinci, ya, kategori ilmu tauhid yang wajib kita ketahui, yang wajib kita pelajari. Di sini beliau singgung, apakah, ya, saya, ya, seolah-olah beliau sedang berdiskusi dengan diri beliau sendiri. Apakah saya harus mempelajari semua hujjah-hujjah, ya, baik hujjahnya orang kafir untuk, ya, agar memaksa mereka bisa masuk Islam, atau saya mempelajari hal-hal yang detail yang berkaitan dengan hujjahnya ahli bid'ah sehingga saya bisa menegakkan hujjah sunnah kepada mereka? Kata Imam Ghazali, tunggu dulu, mari simak sama-sama. Nah, kata Imam Ghazali, fa'lam, ketahuilah wahai para murid yang menginginkan kebaikan, kata beliau, fa'lam anna hadza fardun 'alal kifayah. Nah, spesifikasi yang beliau sebutkan secara rinci di atas, yaitu yang berkaitan dengan hujjah, mengajak orang-orang kafir untuk masuk Islam, berdiskusi dengan mereka, berdialog dengan mereka, menegakkan hujjah aqliyah dan hujjah-hujjah yang bersifat tafsil rinci, dan juga melawan hujjah-hujjah, mempelajari hujjah-hujjah ahlul bid'ah, kemudian mengkonter mereka dengan dalil sebaliknya. Kata beliau, ini semua hukumnya fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Beliau lanjutkan, wa innama yata'ayyanu 'alaika ma tusahhihu bihi i'tiqaduka fi usuluddin la ghair. Kata Imam Ghazali, yang tadi itu yang kita sebutkan, yang berkaitan dengan bagaimana supaya orang kafir itu bisa tertarik dengan Islam dengan dialog, ya, diskusi, kemudian berjidal dengan mereka, ya, ini semuanya, kata beliau, fardu kifayah. Hukumnya mempelajari hal-hal yang rinci seperti ini, itu sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Ya, fardu yang mewakili. Artinya kalau sudah ada sebagian sekelompok kaum muslimin yang mendalami ilmu-ilmu di atas ini, maka
gugurlah kewajiban tersebut pada diri kita. Contoh yang lain misalnya, profesi dokter. Ya, dokter ini hukumnya fardu kifayah. Tidak semua orang itu wajib menjadi dokter. Sama seperti tidak semua orang itu wajib menjadi ustadz. Tidak perlu menjadi ustadz semuanya, ya. Ini hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada ustadz, silahkan cari bidang lain yang dimana kita punya potensi di situ dan kita niatkan, ya. Kalau kita sudah bertobat kepada Allah, kita niatkan bahwasanya dengan ilmu ini, dengan profesi ini, insya Allah saya akan berkhidmat untuk umat, berkhidmat untuk Islam. Jadi untuk masuk surga, teman-teman sekalian, itu banyak pintunya, ya, luas sekali pintunya untuk memasuki surganya Allah. Bahkan Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari, kata beliau dalam kitabnya Al-Hikam, ya, suluk itu tergantung profesi seseorang. Tidak semua orang harus menjadi ahli tasawuf yang berkaitan dengan rincian, di mana berkaitan dengan rahasia hati. Tak perlu, ya. Suluk itu bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun sesuai dengan profesi kita. Seorang penuntut ilmu, kata Imam Ibnu Athaillah, suluknya adalah mengajar. Seorang dokter, suluknya adalah berkhidmat untuk para orang-orang yang sakit. Pengusaha, suluknya apa? Membangun, menggerakkan ekonomi, ya, dengan tujuan supaya orang-orang Islam bisa kuat ekonominya, bisa tidak terjajah oleh kapitalis dan juga sekte-sekte sesat yang berkaitan dengan ekonomi. Juga selainnya. Jadi teman-teman sekalian, untuk menjadi wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, tidak mesti harus menjadi ustadz semuanya, tidak mesti harus menjadi ulama semuanya, ya. Justru kalau kita semua hari ini menjadi ustadz, kemudian kita melalaikan posisi-posisi yang tadi, yang seharusnya ada di antara kaum muslimin yang mewakili kita, kemudian kita melalaikan, seperti kedokteran, kemudian ekonom, politikus, maka justru kita semua akan berdosa, ya. Kita semua akan berdosa dikarenakan kita belum menggugurkan kewajiban sebagai fardu kifayah yang seharusnya ada di antara kita yang mendalami profesi tersebut, ya, berharap agar bisa berkhidmat untuk kaum muslimin. Maka kata Imam Ghazali, fa'lam anna hadza fardu 'alal kifayah. Yang beliau sebutkan tadi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu rinci dalam ilmu tauhid, maka itu semuanya, kata beliau, mendalami itu semuanya fardu kifayah. Adapun yang wajib bagi kita apa? Innama yata'ayyanu 'alaika ma tusahhihu bihi i'tiqaduka fi usuliddin. Adapun bagi kita yang wajib, ta'yinu 'alal 'aini, wajib bagi kita, ya, masing-masing bagi kita yang wajib itu adalah sekedar bisa memperbaiki akidah kita. Apa saja itu? Ya, kata beliau di sini yang berkaitan dengan usuluddin. Usuluddin itu, teman-teman sekalian, ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, kepada kitab, kepada hari akhir dan takdir. Ini namanya usuluddin. Nah, usuluddin ini ada juga kaitannya dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid yang dasar, ya, yaitu sebagaimana yang sering kita ulang bahwa ini namanya ilmu usuluddin. Nah, ilmu kalam atau ilmu tauhid adalah bagaimana kita menyederhanakan keyakinan kita yang berkaitan dengan usuluddin dengan logika kita agar kita bisa terima sebagai manusia, agar menambah keyakinan kita kepada Allah. Itu namanya ilmu tauhid. Adapun yang 6 tadi yang kita sebutkan, itu namanya usuluddin. Apakah cukup meyakini usuluddin ini dengan sekedar dalil-dalil naqliyah? Kita katakan cukup kalau di daerah kita tidak ada sekte-sekte sesat, tidak ada orang-orang nyeleneh. Tapi hari ini,
Ya, jangankan di kampung kita buka HP saja sudah full dengan aliran sesat, pemikiran-pemikiran yang dapat menyesatkan akidah kaum muslimin, termasuk keyakinan yang mengatakan Allah bertempat, Allah bertubuh, Allah punya wajah, punya mata, yang dimana kesemua ini keyakinan mereka, keyakinan yang sesat, yang dimana mereka meyakini bahwa Allah bertubuh, Allah bertempat, dan sebagainya. Maka kewajiban kita sebagai seorang murid ini, kata beliau, wa innama yata'ayyanu 'alaika ma tusahhihu bihi i'tiqaduka. Maka perbaiki akidah kita, ya, pelajari sifat 20, ya, karena memang yang wajib bagi kita adalah mempelajari sifat 20. Karena ini selaras dengan perkataan beliau. Agar apa? Tujuannya ma tusahhihu bihi i'tiqaduka. Dengan mempelajari akidah 20, maka keyakinan kita bisa terselamatkan dari paham-paham yang menyesatkan. Di antara adalah yang mengatakan Allah bertempat, Allah berarah, Allah berwajah, dan keyakinan sesat lainnya. Nah, ini yang wajib bagi kita untuk kita ketahui. Nah, teman-teman sekalian, sekarang menjadi pertanyaan, apakah mempelajari ilmu akidah ini hari ini menjadi sesuatu yang penting? Ya, karena seolah-olah memang ada narasi. Ya, hari ini tuh ada narasi dari para orang anti Tuhan, ateis, yang bersembunyi di balik pakaian saintis, yang mengatakan, oh kita kan hari ini orang sudah pada ke bulan, ngapain Anda belajar ilmu agama? Yang ngapain Anda belajar tauhid? Orang hari ini orang sudah pergi ke bulan, Anda sibuk belajar. Nah, gimana cara menjawab syubhat ini? Silahkan teman-teman yang di Zoom, kita berikan kesempatan 2 orang. Perkenalkan nama, jawab. Apakah masih relevan hari ini kita mempelajari ilmu tauhid, atau nggak usah lagi kita mempelajari ilmu tauhid? Kan hari ini ya sudah nggak ada lagi namanya katanya perdebatan berkaitan dengan akidah. Orang sudah pada sibuk, bahkan orang hari ini udah pada ke bulan. Ngapain kita bicara ilmu tauhid lagi? Ngapain kita bahas Allah bertempat, Allah di langit, atau ngapain kita membahas syubhat ini? Ya, ngapain lagi kita membahas apakah Allah di langit atau tidak? Udah nggak penting lagi ya. Orang udah pada ke bulan. Apakah memang relevan seperti ini? Silakan teman-teman, ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Kemudian perkenalkan nama. Yang di Zoom ya, perkenalkan nama, jawab. Silahkan. Yang di Facebook juga bisa jawab melalui kolom komentar di WA. Fadol yang mau menjawab. Kayaknya nggak ada ya. Yang di Zoom, mana nih suaranya yang di Zoom? Kita jawab ya. Jadi teman-teman sekalian, ilmu tauhid masih sangat relevan untuk kita pelajari hari ini. Bahkan sangat wajib untuk kita angkat kembali ya, melihat syubhat yang begitu masif yang disebarkan oleh paham-paham sesat di Facebook. Maka bagi kita masih wajib sekali, masih relevan sekali untuk mendalami ilmu tauhid ini. Bahkan syubhat tersebut itu bertransformasi lagi, disesuaikan dengan zaman kekinian, zaman now ya. Misalnya teman-teman sekalian, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu di awal-awal pembahasan atau jilid pertama kitab beliau, pembahasan ilmu, beliau sempat menyinggung bahwasanya ilmu itu netral. Yang menjadikan ilmu itu tercela adalah penuntutnya dan bukan ilmunya. Ya, makanya teman-teman sekalian, menarik sekali ketika Imam Ghazali sedang membahas tentang ilmu itu sendiri. Kata beliau dalam awal juz ini atau awal jilid dalam kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, kata beliau,
setelah beliau mendefinisikan ilmu itu apa? Kata Imam Ghazali, ilmu itu begini. Sebelum beliau sampai kepada satu kesimpulan bahwa ilmu itu netral, kata beliau, definisi ilmu itu adalah ma'rifatus syai' ma kana atau ma huwa bihi. Yang menarik sekali teman-teman sekalian. Kata beliau, ilmu itu adalah ma'rifatus syai', pengetahuan kita terhadap sesuatu dan yang berkaitan dengannya. Nah, beliau tidak menyinggung tentang hal-hal yang sudah masuk kepada spesifik. Beliau mengatakan dari definisi ini, pengetahuan, sekedar pengetahuan kita terhadap sesuatu, itu namanya ilmu. Ya, ilmu. Dan ilmu ini sangat netral. Artinya apa? Ya, tidak ada namanya ilmu putih, tidak ada namanya ilmu hitam. Semua ilmu namanya netral. Yang menjadikan ilmu itu putih, ya ini bahasa daerah ya. Bahasa daerah atau istilah orang Sulawesi untuk menunjukkan kepada bahwa ilmu hitam itu misalnya seperti ilmu perdukunan. Jadi kata Imam Ghazali, jadi sebenarnya ilmu itu netral. Nggak ada namanya ilmu hitam, nggak ada namanya ilmu putih. Ilmu semuanya netral. Yang membuat dia jadi hitam, yang membuat dia jadi putih adalah penuntutnya. Ya, setelah itu beliau berikan contoh dari definisi ini. Kata beliau, ilmu itu akan menjadi tercela karena 3 hal, kata beliau. Jadi, selama 3 hal ini nggak ada, maka ilmu ini netral. Ya, kapan ilmu ini tercela? Kata beliau, yang pertama, ketika ilmu itu membahayakan penuntutnya dan juga orang lain. Jadi, kapan ilmu itu menjadi hitam? Kapan menjadi tercela? Adalah ketika ilmu yang kita pelajari mendatangkan mudarat, mendatangkan kerusakan baik bagi diri kita maupun orang lain. Beliau kasih contoh, berikan contoh. Apa itu? Kata beliau, contohnya ilmu sihir. Ilmu sihir itu sebenarnya, kata beliau, fi dzatihi, ilmunya itu nggak ada tidak ada kaitannya dengan haram halal, nggak ada, dia netral. Tapi ketika dia disalahgunakan oleh penuntutnya, maka ilmu itu menjadi tercela, bahkan menjadi haram ya untuk dipelajari. Makanya para ulama kita termasuk Imam Ar-Razi radhiyallahu taala anhu ketika ditanya, "Bagaimana pendapatmu tentang ilmu sihir?" Apa kata jawab beliau? Beliau berikan jawaban dengan praktek. Beliau menulis ya salah satu ilmu atau kitab yang sampai sekarang belum kita dapati, artinya belum ditemukan. Mudah-mudahan kita berharap di kemudian hari ada para ulama kita yang bisa menemukan karya besar beliau ini. Jadi beliau menulis ya ilmu sihir. Makanya dengan kitab yang beliau tulis ini, beliau dikafirkan termasuk oleh Ibnu Taimiyah. Ya, karena kata Ibnu Taimiyah, mengajarkan ilmu sihir. Padahal Ibnu Taimiyah yang nggak paham tentang definisi ilmu. Ya, karena kalau kita melihat dengan atau dari definisi Imam Ghazali, benar, tidak ada kaitannya ilmu itu hitam putih, enggak. Yang menjadikan ilmu itu tercela justru kita. Makanya kata beliau, sekedar mempelajari ilmu sihir, itu sama seperti kita mempelajari ilmu mantik. Ya. Ilmu mantik itu, ya sebagaimana ada perbedaan pendapat kalangan para ulama, tapi jumhur ulama membolehkan. Dalilnya mana? Ya dalilnya perbuatan sahabat ya Hudzaifah bin Yaman. Ya pada saat itu para sahabat berduyun-duyun mempertanyakan tentang kebaikan, tata cara melakukan kebaikan. Ya Rasulullah, bagaimana melakukan ini, bagaimana melakukan itu. Justru sahabat Hudzaifah tidak bertanya demikian. Beliau bertanya kebalikannya. Ya, keburukan ini, apa itu keburukan itu, apa keburukan ini. Tujuannya apa? Beliau sendiri mengatakan, agar saya tidak terjatuh kepada keburukan tersebut. Maka mempelajari ilmu sihir, sekedar mempelajari apalagi dengan tujuan seperti itu, agar kita mengetahui ya seluk-beluk sihir itu seperti apa, dan agar kita bisa mengangkat sihir ya, dimana kalau seandainya ada kaum muslimin yang terkena sihir, maka nggak jadi masalah. Sama hukumnya mempelajari ilmu mantik ya, mempelajari ilmu mantik ya, tergantung tujuan ya.
Maka kata Imam Ghazali dari definisi ini, ilmu itu sangat netral. Tidak ada kaitannya dengan baik dan buruk. Yang menjadikan ilmu itu buruk adalah penuntutnya. Nah, salah satu sebab menjadikan ilmu itu buruk adalah ketika dia mendatangkan mudarat, kerusakan baik bagi dirinya, penuntutnya, maupun kepada orang lain. Ilmu sihir bisa nggak mendatangkan keburukan baik bagi dirinya? Bisa, sangat bisa. Kepada orang lain, apalagi orang lain. Ya, sekedar dia baca-baca, buat boneka, tusuk-tusuk, ya akhirnya orang yang dia ini, ya yang dia niatkan kesakitan, ya. Akhirnya bisa sampai misalnya naudzubillah, semoga Allah melindungi kita dari sihir, ya sampai meninggal dikarenakan sihir yang dia kirim kepada orang yang dia tidak sukai. Yang kedua, kata Imam Ghazali, ilmu itu akan menjadi tercela ketika, kata Imam Ghazali, ilmu itu akan menjadi tercela ketika dia bisa merusak diri kita, ya, bisa merusak diri kita. Ini sempat saya sempat saya tulis ringkasannya sebenarnya. Jadi kata Imam Ghazali, salah satu di antara ilmu itu menjadi tercela adalah ketika ilmu itu mendatangkan kerusakan untuk diri kita. Beliau kasih contoh, beliau berikan contoh ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kata beliau apa? Contohnya adalah ilmu nujum. Ilmu nujum tahu ya teman-teman? Ilmu perbintangan. Nah kata beliau, ilmu perbintangan ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan baik dan buruk. Bahkan para sahabat dahulu itu mempelajari ilmu nujum, yang dimana hari ini orang-orang Wahabi, terutama juga Syekh Ibnu Taimiyah mengharamkan mempelajari ilmu nujum, ya. Padahal ilmu ini justru dipelajari oleh para salaf, ya. Jadi kalau standar mereka, ya patokan mereka, manhaj mereka adalah manhaj salaf, seharusnya ikuti dong para sahabat yang mereka mempelajari bintang, tapi ternyata justru mereka mengkafirkan ya orang yang mempelajari nujum. Logikanya berarti mereka menyelisihi para salaf. Nah teman-teman sekalian, para sahabat itu dahulu mempelajari ilmu bintang. Dari mana bisa kita simpulkan demikian? Pendapat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang memotivasi para sahabat untuk mempelajari ilmu nujum. Apa kata beliau? Ta'allamu an-nujuma. Ya, dalam redaksi itu dibawakan oleh Imam Ghazali, pelajarilah ilmu nujum. Tapi kata beliau, pelajari yang hanya berkaitan dengan yang kalian butuhkan, ya, litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr thumma amsiku. Kata beliau, dengan menyetir ayat Al-Quran di dalam surat Al-An'am, kalau nggak salahnya, dalam surat Al-An'am itu kan jelas Allah katakan sebagai isyarat pembolehan untuk mempelajari ilmu nujum. Kata beliau apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am tersebut, wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Nah, ini kan jelas sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menjadikan kalian bintang-bintang, yang dimana dari bintang ini litahtadu biha, ya, agar kalian bisa mengambil manfaat, menjadikan bintang tersebut sebagai petunjuk. Nah teman-teman sekalian, jadi salah satu di antara fungsi ilmu nujum ini, kita bisa mengetahui keadaan keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan alam semesta, ya. Bahkan teman-teman sekalian, tidak berlebihan kita katakan, tahu ya BMKG, ya, BMKG, ya, Badan Meteorologi dan Geofisika, ya, Klimatologi dan Geofisika. Nah itu teman-teman sekalian, ilmu di dalam BMKG itu adalah refleksi dari ilmu nujum.
Nah, cuman Imam Ghazali merinci lagi setelah beliau menjelaskan tentang keutamaan mempelajari ilmu nujum. Kata beliau, hanya saja ilmu ini ya dapat merusak, kata beliau. Dari mana sisi merusaknya? Nah, ini nih ada kaitannya dengan, ada korelasi dengan relevansi kita mempelajari ilmu akidah hari ini. Apa kata beliau? Kenapa saya mengatakan, ini Imam Ghazali nih, pernyataan beliau, ya kurang lebih seperti ini ya. Saya sederhanakan dengan bahasa keseharian kita. Kata beliau, setelah beliau menjelaskan tentang keutamaan ilmu nujum, kata beliau, kenapa ilmu nujum ini menjadi haram? Kata beliau, karena beberapa indikasi. Yang pertama, ya, sebagaimana manfaat dari ilmu nujum ini, yaitu memberikan kita pesan-pesan secara tersirat. Karena teman-teman sekalian, ya, ayat itu kan ada dua, ya, ayat Qur'aniyah, firman Allah yang tertuang di dalam Al-Quran, ya, itu namanya ayat Qur'aniyah. Itu lafaz, ya, dimana nampak, artinya lafaznya kita lihat, kita baca. Yang kedua, ayat kauniyah. Lafaznya tidak nampak, tapi bisa dibaca oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang khusus yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mendalami ilmu nujum, dan juga orang-orang ahli akidah, dan juga para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Nah, dari letak nujum-nujum yang ada di langit, letak bintang itu, ya, ada pesan-pesan tersirat yang Allah berikan kepada kita. Justru ayat-ayat kauniyah inilah ayat-ayat yang setiap hari berinteraksi dengan kita, mengirim kita pesan, tapi karena hati kita terlalu banyak maksiat sehingga terhijab, ya, nggak bisa kita baca firman Allah kauniyah tersebut, ya, sehingga, ya, kita saat, ya, tidur-tidur misalnya, kita santai-santai, tiba-tiba besoknya banjir, gempa bumi, ya, kita lalai dari firman Allah yang sifatnya kauniyah. Kenapa tidak kita bisa baca? Karena hati kita terlalu kotor oleh maksiat dan dosa, sehingga kita Allah hijab. Allah tidak bisa menampakkan, ya, pesan-pesan kauniyah, pesan-pesan tersirat tadi yang Allah kirimkan setiap hari kepada kita melalui nujum, bintang-bintang tadi. Nah, ini setelah Imam Ghazali menjelaskan kelebihan mempelajari ilmu nujum, beliau katakan salah satu efek negatif, ya, yang menjadikan ilmu nujum ini tercela adalah, yang pertama, dikhawatirkan, kata beliau. Nah, hari ini juga relevan, teman-teman sekalian, subhanallah, ya, kita bisa juga membaca bagaimana pemikiran Imam Ghazali yang sangat luar biasa. Beliau memprediksikan sesuatu yang belum terjadi, bahkan mungkin masih sedikit di zaman beliau. Bayangkan beliau hidup di tahun berapa? Ya, 500-an Hijriah, tapi sudah bisa memprediksi yang akan terjadi di masa datang, di masa yang akan datang, dan hari ini kita rasakan. Ya, kata beliau, kenapa ilmu nujum ini menjadi tercela? Karena begini, kata beliau, sebagaimana manfaatnya tadi, bahwa orang yang mempelajari ilmu nujum ini bisa atau akan diberikan kemampuan untuk membaca kejadian alam semesta, baik itu bencana alam, ya, gempa bumi, dan juga pesan-pesan yang lain yang tidak bisa dibaca oleh kebanyakan orang, kata beliau. Nah, ini efek negatifnya adalah ketika ilmu ini terlalu dipublish tanpa filter, ya, di-sharing tanpa ada batasan-batasan siapa saja yang berhak membaca ilmu ini, ya, tidak ada aturan, sehingga yang awam maupun yang alim membaca ilmu ini, akhirnya apa? Ya, nanti dikhawatirkan akan memberikan efek yang tidak baik terhadap akidah. Ya, kita tahu teman-teman sekalian, yang mengatur alam semesta ini siapa? Allah. Ya. Maka bahkan ini diantara kekhususan Allah, ya, tauhid rububiyah, ya, adalah semuanya berfokus kepada pengaturan alam semesta yang berkaitan dengan af'alullah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan juga Allah yang mengatur alam semesta ini. Nah,
termasuk yang mendatangkan bencana itu adalah Allah, bukan makhluk yang lain. Maka konsekuensi kita mempelajari sifat 20 Allah, yaitu sifat wahdaniyahnya Allah, Maha Esahnya Allah. Nah, salah satunya adalah apa? Tujuan kita mempelajari, mengetahui, mengimani, menetapkan, mengisbat sifat wahdaniyahnya Allah adalah agar kita mengimani, mengesahkan Allah dari segi perbuatan Allah, bahwa tidak ada yang mengatur alam semesta ini, tidak ada yang mampu memberikan pengaruh bagi alam semesta kecuali siapa? Allah. Nah, maka ilmu nujum ini yang tadinya sifatnya hubungannya adalah ilmu yang berkaitan dengan sabab musabbab, sebab akibat, itu kan sebenarnya nggak jadi masalah. Teori kausalitas itu diterima dalam akidah kita. Hanya saja penerimaan kita pada teori kausalitas sebab musabbab, ada keyakinan di balik itu bahwa semuanya itu yang berlaku atau semua yang mengatur sebab dan akibat itu adalah Allah. Ya, memang ada sebab akibat. Api itu ya tidak ada asap kalau tidak ada api. Ya, api itu akibatnya membakar. Ya, tapi tidak melulu dia membakar. Itu hanya sebab akibat yang dalam artian ittifaqiyah, yang selalu tapi tidak setiap saat. Ya, justru dalam tatanan sejarah, dalam kisah Nabi Ibrahim, justru Allah membuktikan bahwa ya sebab akibat ini hanya salah satu di antara ilmu yang tidak sampai kepada tahapan keyakinan. Dia hanya sekedar ilmu yang bisa berubah. Artinya teori yang bisa berubah. Ya, di mana Allah langsung membuktikan bahwa api terkadang tidak bisa membakar. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Nah, inilah penerimaan kita kaum muslimin ya terhadap teori sebab dan akibat, kausalitas, tidak menghilangkan substansi dari akidah kita sebagai orang mukmin yang meyakini kemahaesaan Allah bahkan pada af'alullah, perbuatan Allah. Nah, kata Imam Ghazali, hanya saja ya ini ilmu nujum ini dapat memberikan efek negatif. Negatifnya di mana? Nah, ini nih, orang awam ketika kita suguhkan dengan ilmu nujum, ya, kita setelah membaca misalnya, bintang ini di sini, bintang ini di sini. Kita katakan, kita sampaikan kepada orang awam besok akan terjadi banjir. Dan memang demikian, namanya ilmu sebab akibat kan seperti itu. Ya. Maka ketika kita sampaikan kepada orang awam mungkin 1-2 kali, ya itu belum mempengaruhi akidah dia. Ya mungkin ya sekedar ya yang dia tahu ini hanya sekedar informasi belaka. Ya 1-2 kali mungkin masih biasa-biasa. 3 kali, 4 kali maka akan merubah perspektif dia. Ya seolah yang memberikan yang memberikan bencana bagi alam semesta, yang menjadikan sebab banjir, sebab longsor adalah bintang. Sehingga dari keyakinan ini tentu bahaya sekali bagi akidah. Maka kata Imam Ghazali, dengan kita kaitkan bahwa ilmu akidah hari ini justru masih sangat relevan untuk kita pelajari karena yang seperti ini. Maka kata Imam Ghazali, disinilah titik merusaknya ilmu nujum. Maka yang wajib kita pelajari adalah yang dapat meluruskan keyakinan kita, termasuk yang seperti ini. Maka insya Allah ya teman-teman para santri yang di Darul Hikmah, insya Allah ya termasuk yang masih istiqomah dalam mempelajari atau menjadi hamba-hamba yang ingin dekat dengan Allah, yaitu dengan mempelajari apa yang wajib untuk kita pelajari dalam ilmu akidah dengan berbasis kitab, yaitu kitab Aqidatul Awam yang sudah yang sudah ditakar oleh para ulama kita, bahwa ilmu ini atau kitab ini sangat cocok sekali bagi kita untuk masa atau dengan konteks hari ini kekinian. Nah, maka teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Jadi yang wajib kita pelajari dalam ilmu tauhid ya apa-apa yang dapat meluruskan keyakinan kita, akidah kita, ya, termasuk akidah
atau sifat 20-nya Allah ini masih sangat relevan dengan konteks hari ini. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjut kembali pernyataan Imam Ghazali. Wa kadzalika la yata'ayyanu 'alaika ma'rifatu furu'i ilmi tauhid wa daqa'iqihi. Nah, Imam Ghazali mengatakan begitu juga tidak wajib bagi kalian atau bagi kita, bagi Anda mengetahui yang berkaitan dengan furu' ilmu tauhid wa daqa'iqihi. Nah, furu' cabang-cabang dalam ilmu tauhid. Contoh seperti perdebatan para ulama kita, ulama-ulama Asy'ari dengan ulama-ulama Hanabila yang berkaitan dengan apakah semua sepakat, ya, para ulama kita sepakat bahwa Allah itu berbicara, ya, walaupun ini sangat detail sekali, ya, makanya para ulama kita tidak menyarankan kita untuk mempelajari rincian ini. Cukup kita mengetahui bahwa Allah itu berbicara, dan Allah berbicara tidak seperti makhluk. Kalau makhluk berbicara butuh suara, butuh lafaz, ya, adapun Allah tidak membutuhkan itu semua. Nah, hanya saja sebagian Hanabila yang mutasyaddid, ya, terjatuh kepada syubhat ini. Walaupun keyakinan mereka meyakini bahwa Allah itu berbicara, dan berbicaranya Allah tidak seperti makhluk. Ini sudah cukup untuk mengatakan atau menilai akidah mereka bahwa apa yang mereka yakini sama dengan yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Hanya saja sebagian Hanabila dan ahlul hadis terlalu masuk kepada hal-hal yang tidak perlu untuk mereka masuk atau mereka ketahui. Seperti apa? Seperti itu, ya, yang berkaitan dengan apakah Allah berbicara butuh lafaz, butuh suara. Nah, sebagian mereka terjatuh pada sini. Walaupun kita katakan ini hal-hal yang berkaitan dengan rincian yang sangat detail dalam perkara akidah yang tidak perlu untuk kita bahas. Juga sebagaimana perbedaan di antara para ulama kita, ya, apakah Allah itu bisa dilihat di akhirat atau tidak, ya, semua ulama kita sepakat. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah bisa dilihat, ya, karena sesuatu yang ada itu pasti bisa dilihat, ya, tapi penglihatan kita kepada Allah itu tidak di dunia, tapi nanti di akhirat. Oh bukan, maaf, perdebatan para ulama terkait apakah Nabi melihat Allah ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Nah, itu perdebatan yang berkaitan dengan furu' dalam ilmu tauhid. Nah, maka yang seperti ini kata Imam Ghazali tak perlulah kita ketahui. Ini sifatnya cabang, yang dimana ini porsinya orang alim, para ulama kita. Maka yang seperti kita ini orang awam tak perlulah untuk masuk terlalu dalam yang berkaitan dengan daqa'iq, rincian dalam ilmu tauhid. Nah, kemudian Imam Ghazali melanjutkan kembali, wa kadzalika la yata'ayyanu 'alaika ma'rifatu furu'i ilmi tauhid wa daqa'iqihi wal ityanu 'ala jami'i masailihi. Na'am, in waradat 'alaika syubhatun fi usuluddin takhafu an taqdah fi i'tiqadika fayata'ayyanu 'alaika hallu tilka syubha bima amkana minal kalamil muqni'. Tapi kata Imam Ghazali, hanya saja yang rinci-rinci tadi yang kita sebutkan kadang wajib kita ketahui sesuai dengan yang kita butuhkan. Kapan itu? Ketika kita terkena syubhat, ya, ketika kita terkena syubhat, ya, kemudian kita tentu tidak mampu menjawab syubhat ini, maka kita bertanya misalnya kepada ahlinya, kepada para ulama ahli akidah, minta kepada mereka penjelasan rinci yang berkaitan dengan menghilangkan syubhat ini. Maka kata Imam Ghazali, wajib bagi kita untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan furu' atau kajian rinci dalam akidah, tapi sesuai dengan kadar kebutuhan kita.
Nah, setelah itu kata beliau, wa iyyaka wal mumarata wal mujadalah. Nah, ini beliau memberikan wanti-wanti nih. Ya, hati-hati kata Imam Ghazali. Hati-hati. Ya. Janganlah kalian, ya hati-hatilah kalian terhadap debat kusir. Nah, nih kebiasaan kita nih, ya. Baru kita belajar 1-2 ilmu, tapi debat kita kencang banget di medsos, ya. Debat itu kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad ibarat seperti obat. Ya, tidak semua orang butuh obat. Kalau orang yang sehat tak perlu dia minum obat, ya. Tapi kalau orang yang sakit silahkan dia minum obat sesuai dengan dosis dan arahan dokter. Ya, maka perdebatan akan bahkan menjadi terpuji ketika kita berdebat dibangun di atas ya adabul munadharah ya wal mujadalah ya. Tapi kalau sudah dimulai dengan debat kusir maka tinggalkan ya, tinggalkan perdebatan seperti itu karena efeknya itu sangat luar biasa ya. Efeknya Imam Ghazali katakan di sini wa iyyaka wal mumarata wal mujadalah fa innaha da'un la dawa'an lahu. Kata Imam Ghazali, karena debat kusir itu, ini debat kusir ya, bukan debat ilmiah. Adapun debat ilmiah ya dibolehkan oleh para ulama kita, ya. Selama kita bisa mempertanggungjawabkan argumentasi kita, kita fokus kepada meluruskan pemikiran dan bukan menyerang pribadi, boleh, silahkan. Apalagi hari ini teman-teman sekalian, ya begitu banyak orang-orang ruwaibidah ya di medsos yang banyak menyebarkan bukan sekedar syubhat tapi menyesatkan. Ya teman-teman sekalian ingat, penyesatan itu bukan melulu kaitannya pada ranah akidah. Ada juga penyesatan yang berkaitan dengan fikih. Ya, sebagaimana ya kemarin kejadian ya, ada salah satu fanpage yang menyebarkan ya, dia mengatakan bahwa kotoran ya hewan ternak itu ya tidak najis, bahkan dia sampai menyimpulkan boleh ya dipakai bersuci. Naudzubillah, la haula wala quwata illa billah. Ini dikarenakan kebodohan. Nah, bodoh dia ini, walaupun bodoh itu gratis, tapi benar-benar dia borong semuanya. Ya, dia menyesatkan orang karena dia dia menyebarkan di publik sehingga orang baca. Maka ya tentu harus ada yang meluruskan, tapi tidak semua kita. Cukup orang-orang yang berkompeten, yang punya kapasitas untuk meluruskan, maka kita serahkan di sana. Kita serahkan kepada orang-orang yang lebih berhak untuk mengomentarinya daripada kita yang hanya sekedar menimbulkan kegaduhan. Maka serahkan kepada para ulama kita. Adapun kita, tugas kita ya tinggal men-share hasil kesimpulan para ulama kita ketika mereka meluruskan kesalahan orang-orang ini ya. Maka kita tidak, dengan cara seperti ini kan kita tidak perlu untuk masuk kepada debat kusir. Nah, ini pesan dari Imam Ghazali. Karena teman-teman sekalian, bagi kita yang ingin bertasawuf ya, hal yang paling utama dalam kajian tasawuf apa yang dibersihkan adalah hati. Nah, berdebat kusir itu justru akan menghalangi kita untuk mendapatkan hidayah bertasawuf, kata Imam Ghazali. Maka kalau kita yang ingin serius bertasawuf, ingin serius mendekat kepada Allah, ingin serius ya hijrah kepada Allah, maka kata Imam Ghazali, maka baiknya kata beliau tak perlu untuk kita berkecimpung atau masuk ke dalam perdebatan kusir tersebut ya. Justru kata beliau ini hanya akan merusak hati kita. Makanya beliau memberikan pesan kepada kita, fahtariz minhu juhdaka ya. Maka berusahalah sekuat semampu kita untuk menjauhi debat kusir. Fa inna, nah beliau kasih alasan nih, fa inna manirtadahu lam yuflih. Karena sesungguhnya bagi mereka yang sudah terlanjur mengenakan pakaian debat kusir, sudah terlanjur basah, kata orang hari ini, fa innahu kata Imam Ghazali, fa inna manirtadahu lam yuflih. Bagi mereka yang sudah terlanjur basah, maka sulit dia akan selamat. Mustahil, kata Imam Ghazali ya.
sulit, karena teman-teman sekalian, orang yang sudah kecanduan debat, maka dia sulit untuk berhenti dari debat kusir, ya. Dia, dan efeknya ini teman-teman sekalian, ya, sangat merusak hati, ya, terutama, ya, merusak hati kita, yaitu menganggap semua orang itu salah dan kita yang paling benar, kemudian melihat orang dengan kacamata merendahkan, ya, dan juga efek-efek dari efek negatif perdebatan atau debat kusir. Dan kita tidak mau menerima pendapat orang lain. Ini kan diantara efek-efek negatif dari debat kusir. Nah, maka bagi kita untuk bagi teman-teman yang ingin fokus kepada kepada tasawuf, maka hati-hati, berusaha sekuat kita untuk menjauhi perdebatan kusir, ya. Adapun debat ilmiah itu kan bukan tugas kita, tugas para ulama kita, serahkan kepada mereka, ya. Kata Imam Ghazali, ya, obatnya cuma satu. Kalau ingin, bagi mereka yang sudah terlanjur memakai pakaian perdebatan itu, apa kata beliau? Ya, orang yang sudah terlanjur, ya, asyik dengan debat kusir, ya, tidak akan selamat, kata beliau, kecuali illa an yataghammadahu Allah ta'ala birahmatihi wa fadlihi wa lutfihi. Kata Imam Ghazali, sangat kecil peluang orang yang bisa selamat dari penyakit debat kusir ini, kecuali rahmat dan kasih sayang Allah. Maka dari itu teman-teman sekalian, hati-hati dengan debat kusir, ya. Kalau sekedar debat kusir, berhindar, ya, hindar semaksimal mungkin. Kecuali ada beberapa hal yang ingin kita konfirmasi, ingin kita luruskan, silahkan. Tapi ingat, dengan catatan, dengan debat ilmiah, ya, debat ilmiah. Itu pun kalau sudah ada ulama kita, para da'i kita yang meluruskan, sudah, kita tinggal men-share, maka gugurlah kewajiban kita, ya. Tidak perlu kita buat lagi atau kita, ya, seolah-olah ingin, ya, tampil, ya, karena itu bukan tugas kita, teman-teman sekalian. Kita bacakan lagi sebelum kita akhiri, teman-teman sekalian. Kita baca sedikit dulu. Kemudian kata Imam Ghazali, "Tsumma alam." Kemudian ketahuilah, annahu idza kana fi kulli qutrin. Nah, ini nih pesan saya tadi yang sudah saya sampaikan. Kata Imam Ghazali, "Tsumma alam annahu idza kana fi kulli qutrin da'in min du'ati ahli sunnah yahullu syubah wa yaruddu ala ahli al-bid'ah wa yashtaghilu bihadha al-ilm wa yusaffi qulub ahli al-haqq an wasawis al-mubtadi'ah faqad saqata al-fardu amman siwa." Nah, kata Imam Ghazali, ketahuilah teman-teman sekalian, ketahuilah bahwasanya kalau seandainya di negara kita sudah ada para da'i, ya, para ulama yang sudah mutakhassis, yang sudah fokus, yang sudah spesialisasi di bidang ilmu tauhid, di bidang mujadalah, di bidang ilmu yang berkaitan dengan ilmu kalam, kata Imam Ghazali, dan mereka sudah benar-benar menunaikan kewajiban mereka sebagai pakar di bidang itu, meluruskan ahlul bid'ah, ya, berdiskusi dengan ahlul bid'ah, menjawab syubhat-syubhat dari ahlul bid'ah, maka saqatal fardu amman siwa, maka enggak wajib lagi bagi kita untuk mendalami ilmu tersebut. Jadi ini juga pesan moral dari Imam Ghazali, bahwa tidak semua kita menjadi ustadz. Adapun beramar ma'ruf nahi mungkar, ini kewajiban semua kita kaum muslimin, ya, karena amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kewajiban bersama. Adapun kewajiban bersama setiap fardu, setiap pribadi kita, ya, karena teman-teman sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu ra'in, atau bagaimana, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin, dan kita ini adalah pemimpin, ya, setiap kita adalah pemimpin, ya, setiap kita adalah pemimpin,
ya, dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Nah, bagi mereka yang kepala rumah tangga yang sudah berkeluarga, maka mereka menjadi pemimpin dari keluarga itu. Bagi seorang ummahat, seorang ibu yang sudah mempunyai atau memiliki anak, dia akan menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Maka setiap pemimpin kita akan dimintai pertanggungjawaban, kita akan diminta pertanggungjawaban dengan kepemimpinan kita. Maka ini hadis ya sebagai spirit bagi kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Adapun untuk hal-hal yang detail seperti ini maka tidak wajib bagi kita. Ya, biarkan para ulama kita yang benar-benar spesialis, yang bidang di yang memang praktisi di situ, yang menguasai bidang itu, biarkan mereka yang membantah, menjawab syubhat-syubhat dari ahlul bid'ah, biarkan mereka yang meluruskan, tidak perlu kita ikut-ikutan dengan mereka. Juga pesan moral Imam Ghazali, tak perlu bagi kita untuk semuanya menjadi ustadz, ya. Tidak semuanya menjadi alim, ya. Biarkan kita dengan profesi kita hanya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang yang mutqin. Seorang yang mutqin. Mutqin itu apa? Mutqin itu adalah orang yang menguasai di bidang itu. Profesional dan juga proporsional, ya, itu namanya mutqin. Maka silahkan kita menjadi orang yang mutqin dalam bidang kita masing-masing. Kalau kita yang sudah terlanjur menjadi dokter, kemudian kita ingin berhijrah kepada Allah, jangan keluar menjadi orang biasa, terus jadi seorang dokter, ya. Kemudian mutqinkan ilmu dokter kita, ilmu kedokteran kita, kemudian kita niatkan apa yang kita pelajari, apa yang kita sumbangsikan untuk umat, ya, kita jadikan ilmu yang kita pelajari ini sebagai khidmah bagi umat. Ya, begitu juga, ya, motivasi-motivasi yang salah hari ini yang dari para Wahabi yang terlalu tergesa-gesa dalam menghukumi sesuatu. Misalnya, ya, jika ada kaum muslimin yang pengen hijrah, pengen bertobat, ya, kemudian dia misalnya berprofesi sebagai direktur bank atau pegawai bank, ya. Orang belum siap mentalnya, imannya, langsung disuruh resign, bilang keluar aja, ya. Padahal justru maslahatnya lebih besar ketika dia di dalam bekerja di bank tersebut. Maka orang-orang yang terlalu tergesa-gesa seperti ini justru akan membawa kepada kehancuran umat Islam, ya, karena mereka berdakwah tidak sesuai dengan hikmah. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, kata Imam Ghazali di sini, ini juga pesan moral dari Imam Ghazali, teruskan profesi kita, teruskan bidang kita, ya. Jangan sampai, ya, kita justru ingin menjadi ustadz, ingin menjadi orang soleh, kemudian kita meninggalkan profesi yang justru di mana itu adalah bagian dari fardu kifayah. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, ini sebagai pesan moral dari Imam Ghazali untuk kita mempelajari apa yang kita butuhkan yang berkaitan dengan agama Islam. Sekedar, ya, bisa menjawab syubhat atau bisa kita pakai untuk mengamalkan atau beramal keseharian kita, membantu dalam amaliyah kita keseharian, maka itu yang wajib untuk kita pelajari. Adapun yang sifatnya detail, furu', maka tidak wajib bagi kita untuk kita ketahui. Nah, itu dulu teman-teman sekalian, atau kita lanjut dulu, ya, kita ambil sampai di bawah ini. Kita baca, wa kadzalika la yalzamuka min ma'rifati daqa'iqi ilmi sir wa jami'i syarhi ajaibil qalbi. Nah, ini beliau singgung juga bahwa tidak semua orang itu harus jadi wali. Dalam artian tidak semua kita untuk mengetahui hal-hal yang sifatnya detail dalam ilmu tasawuf. Cukup hal-hal yang membantu kita untuk semangat dalam beribadah, maka sudah cukup bagi kita untuk mengetahui yang itu. Adapun yang detail yang berkaitan dengan masalah hati, ya, maka tidak perlu. Kata beliau di sini, wa ma yalzamuka fi'luhu, yang justru yang wajib bagi kita untuk kita ketahui adalah ilmu ikhlas. Ya, bagaimana kita supaya hati kita bisa ikhlas dalam beribadah. Kemudian alhamd, ya, bagaimana kita menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, wa syukur, dan juga bertawakal, ya. Ilmu tawakal ini semua justru yang wajib untuk kita ketahui. Dan juga
lawan dari ilmu ini, seperti lawan dari amalan hati ini. Ikhlas lawannya riya, maka harus kita pelajari lawan-lawan dari ilmu hati ini. Wa kadzalika la yalzamuka ma'rifatu sa'iri abwabil fiqh. Sebagaimana juga kata Imam Ghazali, tidak wajib bagi kita untuk mengetahui semua perkara dalam fikih, kata beliau, baik itu yang berkaitan dengan jual beli dan juga kontrak mengontrak, juga nikah, wa talaq wal jinayat, dan juga hukum-hukum jinayat. Wa innama kullu dzalika fardun 'alal kifayah. Karena semua tadi yang disebutkan oleh Imam Ghazali ini, jual beli, kontrak, nikah, perceraian, itu semua hanya tugasnya para fuqaha, para alim ulama yang memang dari awal mereka sudah menyibukkan diri mereka dengan mempelajari ilmu-ilmu ini. Adapun bagi kita yang sudah terlanjur berkecimpung dengan ilmu yang lain, ilmu yang sifatnya tidak ada kaitan dengan agama, maka tidak perlu untuk kita mengetahui yang detail seperti ini. Cukup kita ketahui yang kita butuhkan untuk ibadah dan sebagian hal-hal yang berkaitan mungkin dengan yang akan kita yang akan kita dalami sebagai profesi, misalnya jual beli, ya. Maka kita sebagai seorang bisnismen wajib mempelajari yang berkaitan dengan jual beli, ya, agar kita tidak terjatuh kepada dosa-dosa dalam jual beli. Nah, itu dulu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita sampai kepada ini dulu. Sampai di sini aja ya. Kita ambil lagi. Sekedar ini ada hal yang penting untuk kita ingatkan dari pesan Imam Ghazali, fa in qulta hadzal qadru min ilmi tauhid hal yahsulu bi nadharil insan min ghairi muallim. Nah, beliau menyinggung juga ini, bagus, ini penting bagi kita. Nanti insyaallah kita lanjutkan pekan depan. 2 pekan lagi ya, karena pekan depan kita membahas usul fikih. Nah, ini kata Imam Ghazali. Nah, tadi kita udah ketahui kategorisasi atau kategori-kategori ilmu yang wajib kita pelajari. Ya, apa saja kadarnya seperti apa. Nah, sekarang kata beliau, apakah cara kita mempelajari ilmu ini? Apakah sendiri atau membutuhkan guru? Nah, kata Imam Ghazali, fa'lam, ketahuilah, annal ustadza fatihun wa musahilun. Ya, beliau mengkiaskan, ya, guru itu seperti sosok guru itu seperti kunci, ya, kata beliau, ya, seolah-olah beliau mengatakan kalau ilmu itu ibarat seperti pintu-pintu, maka seorang atau sosok ustadz murabbi itu adalah seperti kunci. Dialah yang akan membantu kita untuk membuka pintu itu, ya. Maka layak bagi kita yang ingin mempelajari, yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memutuskan untuk hijrah kepada Allah, maka selayaknya hijrah kita dibimbing oleh seorang guru, seorang mursyid, seorang murabbi. Karena dari kehadiran gurulah yang akan membimbing kita, ya, yang mungkin menurut kita baik tapi ternyata tidak baik, ya, menurut guru kita. Maka perbanyak berkonsultasi dengan guru kita, perbanyak kita mulazamah, belajar, suhbah, ya, mendampingi guru kita, ya. Karena ilmu ini butuh sosok guru yang memudahkan bagi kita untuk memahami ilmu-ilmu di atas. Jadi ilmu di atas itu tidak cukup untuk kita pelajari secara otodidak, tapi kita butuh bimbingan guru. Betapa banyak hari ini kesalahan-kesalahan yang terjadi akibat spirit motivasi yang salah, ya, dari para da'i yang kurang bijak, yang mengatakan, silahkan, hari ini kan sudah ada Al-Quran dan terjemahan hadis, silahkan langsung rujuk kepada Al-Quran dan hadis. Ya, mereka menyangka seolah, ya, merujuk kepada Al-Quran dan hadis itu semudah membalikkan telapak tangan, ya. Padahal teman-teman sekalian, justru sebagaimana kata para ulama kita, al-hadithu mudhillatun illa lil fuqaha. Hadis-hadis itu dapat menyesatkan kecuali bagi para fuqaha. Maka ini pesan dari Imam Ghazali yang mengatakan kepada kita, ya, jangan sampai kita belajar otodidak.
Ya, karena siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Maka ya penting bagi kita untuk berguru, ya. Berguru, ya. Kita saja mau mengotak-atik motor, kita butuh pembimbing. Kita mau fitness, butuh pembimbing. Kita mau jadi seorang dokter, butuh dosen pembimbing. Apalagi kita ingin menjadi hamba Allah, ya, kita ingin dekat dengan Allah, maka kita lebih membutuhkan sosok seorang guru yang dapat membimbing kita setiap langkah pilihan dan juga kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba. Maka dari itu teman-teman sekalian, ya, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita praktekkan, amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita agar kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah dan bisa meraih predikat hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu dulu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya di Zoom, silahkan kita berikan kesempatan mungkin 1-2 menit dari sekarang. Langsung buka mikrofonnya, perkenalkan namanya, dan silahkan langsung bertanya. Fadhal, kita berikan waktu 1-2 menit. Silahkan, kalau teman-teman malu misalnya bertanya langsung, bisa lewat chat di Zoom. Fadhal, silahkan. Taib, silahkan. Siapa? Akh Gempar mau bertanya. Fadhal, silahkan. Berarti nggak ada pertanyaan ya? Kalau Taib, silahkan. Fadhal. Ya, taib. Jadi itu ungkapannya Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi, yang dimana kata beliau, kada ihya ulumuddin, ya, yakunul Quran. Ya, kata beliau, saking gembiranya beliau ketika dihadiahi dan diberikan kitab Ihya Ulumuddin, dan beliau muthala'ah, ya, beliau sampai kepada kesimpulan bahwa hampir saja, ya, Ihya Ulumuddin ini menjadi Al-Quran. Ya, ini tentu perkataan ini masih sangat masih sangat umum sekali, ya, untuk kita menentukan dari sisi apa ini kesamaan, ya, hampir-hampir sama dengan Al-Quran. Apakah dari sisi hujjahnya atau dari sisi spiritnya? Karena memang kita tahu Al-Quran itu adalah kitab obat untuk tazkiyatun nafas, untuk mengobati penyakit hati. Maka ini kalau kita lihat dan kita korelasikan dengan genre tulisannya Imam Ghazali pada Ihya Ulumuddin ini, yang dimana lebih kepada tasawuf, maka bisa kita katakan kesamaan tersebut dari sisi bahwa sama-sama mengobati penyakit hati, ya, sama-sama punya punya fokus yang sama, yaitu sama-sama membersihkan hati. Maka kata Imam Nawawi, yang dimana kita tahu bersama bahwa jadi kecenderungan Imam Nawawi ini, teman-teman sekalian, beliau termasuk sufi, seorang sufi, yang dimana genre tasawuf beliau ini mirip-mirip Imam Ghazali dan Imam Junaid. Makanya Imam An-Nawawi ini punya kitab namanya Bustanul Arifin yang pernah kita bahas, walaupun belum tuntas. Jadi kata para ulama kita, ketika beliau menulis ini, beliau ingin,
ya menyampaikan pesan kepada para pembaca bahwa ya tarikat yang beliau ikuti adalah caranya Imam Ghazali dan Imam Junaid, di mana penekanan tasawuf mereka itu lebih kepada amaliyah. Ya, tasawuf itu bukan sekedar teori. Walaupun kita katakan ini dari segi pembagian tasawuf, ya ada tasawuf yang falsafah, yang dimana para imamnya adalah seperti Imam Al-Hallaj, kemudian Laila Majnun, Ar-Rumi, Ibnu Arabi, ya Al-Farabi. Ya, mereka ini semua para ulama-ulama yang sufi tapi dengan corak tasawuf falsafah, yang dimana lebih kepada penekanan kepada dzauq, rasa. Dari rasa itulah kemudian timbul beberapa untayan-untayan kalimat, qot-qot yang indah-indah, walaupun sangat bisa disalahfahami, dapat menyesatkan kalau yang membacanya adalah orang-orang awam. Ya, kalau di Indonesia misalnya seperti Syekh Siti Jenar, ya, beliau termasuk penganut tarikat atau tasawuf falsafah, yang dimana imamnya atau kecenderungannya itu ikut kepada Imam Ibnu Arabi radhiyallahu taala anhum semuanya, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Nah, adapun Imam Ghazali, beliau lebih kepada condong kepada genrenya Imam Al-Junaid, yaitu nggak usah banyak-banyak teori. Ya, tasawuf itu mengamalkan, silahkan amalkan. Tentu ya, beliau ingin bagaimana tasawuf ini bisa sebagaimana bisa difahami oleh seorang alim, juga bisa difahami oleh orang awam. Sehingga beliau memilih ibarat-ibarat yang tidak membuat disalahfahami. Ya, beliau membawakan ibarat-ibarat yang mudah difahami baik orang awam maupun orang alimnya. Ya, sehingga wajar kemudian kata Imam Nawawi, kitab Ihya Ulumuddin ini ya hampir saja ya sama seperti Al-Quran dari sisi ya penekanan fokus kajian dalam Ihya Ulumuddin. Adapun dari segi hujjah mungkin bisa jadi karena Al-Quran sebagaimana dia kitab yang syamil, yang sangat kompleks, membahas sisi kehidupan manusia, ya makanya Al-Quran ini teman-teman sekalian, kalau kita kaji dari semua sisi bisa kita dapat motivasinya, spiritnya ada. Mau dikaji dari sisi apa? Dari sisi, makanya wajar kadang hari ini orang-orang yang punya penyimpangan dalam pemahaman Al-Quran, ya kalau kita tanya dari mana landasan Anda, dari mana dalil Anda, dia bilang dalil saya Al-Quran, buktinya ada. Ya misalnya seperti orang-orang HTI, ya orang-orang HTI dengan semangat khilafah mereka yang sesuai dengan definisi mereka. Kalau kita tanya mana dalilnya, mereka akan mengatakan di dalam Al-Quran Allah memotivasi untuk mendirikan khilafah. Kita tanya mana dalilnya, itu wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka wajar kemudian kita mengatakan semua ya sekte-sekte sesat sekalipun mereka akan berdalih dengan Al-Quran. Maka wajar kemudian kita mengatakan, atau Imam Nawawi mengatakan dari sisi kompleksitas kajian yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, maka beliau hampir mengatakan bahwasanya Ihya Ulumuddin ini hampir sama kompleks kajiannya seperti Al-Quran. Maka kita bilang ya, dari sisi kompleksitas di dalam Ihya Ulumuddin ini semua dibahas. Maka salah perspektif orang mengatakan bahwa Ihya Ulumuddin ini banyak hadis mungkar. Ya, dari pemilihan kata-kata dia udah salah, apalagi objeknya dia salah dalam menilai Ihya. Karena kitab Ihya itu bukan kitab hadis. Maka jangan cari hadis, ya ingin mencari hadis sahih dengan standarnya Imam Bukhari dan Muslim, jangan cari di Ihya Ulumuddin, karena Ihya Ulumuddin bukan kitab hadis. Maka salah orang mengatakan, apalagi Wahabi ya ingin menjauhkan umat dari kitab Ihya ini. Mereka ya memfitnah, mento'an, ya menusuk kaum muslimin dari belakang agar menjauhkan kaum muslimin dari kitab yang sudah
sudah diterima oleh mayoritas kaum muslimin hari ini, sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan kaum muslimin terhadap kitab ini, maka mereka menusuk kita dari belakang, memfitnah Imam Ghazali, mengatakan di dalam Ihya Ulumuddin itu hadis mungkar semuanya. Ya, ini subhanallah. Ya, terlalu lancang mereka berbicara. Ya, maka kata Imam Nawawi, ya, kita katakan Imam Nawawi ini siapa? Beliau ahlul hadis. Ya, masa iya Ihya Ulumuddin semuanya hadis mungkar, kemudian dikatakan oleh Imam Ghazali, Imam Nawawi, keadaan yakunal Quran hampir-hampir saja menjadi seperti Al-Quran. Ya, maka kita akan mengatakan bahwa Imam Nawawi ini berarti berbohong dong. Ya, subhanallah. Maka kita katakan bahwa kitab Ihya Ulumuddin bukan kitab hadis, tapi dia kitab yang kompleks membahas semua permasalahan agama Islam. Makanya kesamaannya itu hampir sama, kata Imam Nawawi, dengan kajian yang dibahas di dalam Al-Quran yang sifatnya kompleks. Ya, maka inilah kemudian kita katakan kemiripannya itu di situ. Ya, kemiripannya di situ. Allahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan jelas. Ya. Gimana, Gempar? Jelas ya? Halo? Mudah-mudahan jelas. Yang lain? Taib. Silahkan yang lain kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita tutup, karena saya belum sholat isya dan juga belum makan malam. Ya teman-teman sekalian, saya minta kepada teman-teman santri sekalian untuk jangan bosan-bosan mendoakan saya, ya, mengirimkan saya Al-Fatihah, ya, sebagai connect kita sesama guru dan murid, ya. Dan insyaallah saya juga senantiasa mendoakan antum semuanya. Tapi ini dulu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah kata atau kalimat yang membuat teman-teman tersinggung, saya mohon maaf. Itu semua keterbatasan ilmu saya dalam memilih diksi atau redaksi, ya. Dan jika ada yang benar, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan, ya. Agar lebih berkah pertemuan kita malam ini, mari kita tutup dengan sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Mari teman-teman sekalian, kita niatkan membacakan Al-Fatihah ini untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai yang sudah mendahului kita, yang sudah wafat, terutama juga guru-guru kita. Mari kita niatkan bacaan Al-Fatihah ini untuk diri kita dan untuk semua orang-orang yang kita cintai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.